warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Saya masih jawab. Ala qurrati a'yunina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin yasum sumahu ilal jud wal atash. Al-hadith yang terhormat yang dimuliakan Allah, para alim, para ulama, para sesepuh yang terhormat, para umara, ada Bapak Haji Siroso yang kami taati, ada Bapak Mabuden, Pak Andri, Babinsa, biasanya kepanggil dari kebetulan SMA David, Paskib Ilmu yang terhormat Bapak Babin Abdunas, yang terhormat Takmir Musola Sabiul Najah, yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Thomas, Ketua DPD Mas Anang, maupun di Guru dan Aliana Seluruh, Ketua DPD, Ketua Surya, Bapak Tikno, dan para beberapa pengurus ranting kelurahan David dan para wonten Banom wonten Diri Ancol, para Banom dan para jamaah sholat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Muka tibunya berapa malam Bapak Lurah bila muka timas dulu dan wandur ketawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sami kau dari berapa kita puasa ke-10 ke-9 atau 10. Nah, bersuki Kemudian Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 10 hari beres. Berarti dari ke-11 dengan saya dulu berarti Muhammad itu ini Pak Lurah menggunakan selalu ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau saudara kita Muhammad Zulaiman bukan akur masalah penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal gitu. Pernah itu ketika jenang bersyukur Pak Yusuf kalau jadi Wapres itu mempertemukan antara ketua PP Muhammadiyah dengan PBNU.
Bisa nggak disatukan? Satu kali saja. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Bersama punya itu sendiri-sendiri. Harus rukyat terus, ya. Harus berapa? Harus untuk itu nggak bisa. Ya, semua dia pemainnya nggak mau untuk itu dalam sebuah Islam ya itu di NU apa sudah Indonesia apa sudah coba kita renungkan itu belum lagi sebuah watonia kebangsaan belum lagi sebuah basyariah sesama kemanusiaan dan seterusnya pada bulan dengan Allah. Nah, puasa kita hari ini insya Allah berjalan dengan sempurna. Amin. Terus nih, Imam Ghazali dalam kitab Ulumuddin itu menawarkan 3 resep untuk menuju kesempurnaan itu. Ada sabar, ilmu dan syukur. Kita sudah sabar dalam arti dalam konteks ini suhu dan iklim. Insya Allah kita sabar tadi. Saya keluar rumah tadi cuma rintik teletik mawon. Saya yakin paling tua pengalaman wis terang. Ternyata ini hasilnya seperti ini. Insya Allah saya berhasil dengan story juga untuk menghadapi itu. Sabar dalam arti lebih luas lagi. Maksudnya Indonesia itu ada di iklim tropis. Bagaimana dengan iklim dingin? Negara-negara yang siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek. Itu mereka yang beragama Islam puasanya lebih panjang sampai 18 jam seperti Denmark, Norwegia. Ini sampai berapa? Nanti berikan kalau boleh nanti Turki itu habis gitu 18 jam baru sahur itu sudah mau fajar, sudah mau subuh. Itu negara yang paling panjang puasanya. Ada negara yang paling pendek puasanya, paling pendek seperti New Zealand. Pundi New Zealand itu Selandia Baru. Ngapunten Bapak, orang itu sarjana geografi, S1 geografi. Jadi ngasih dari zaman itu geografi. Itu S1 yang kedua. S1 yang pertama sarjana pendidikan bahasa Arab, mulang geografi, bahasa canggih. Gimana sih kok seperti itu? Ya gimana kalau seperti itu juga? Yang pertama itu beasiswa orang tua, yang kedua beasiswa negara, sama-sama beasiswa. Jadi saya tahu menahu tentang wilayah-wilayah yang ada di permukaan bumi. Kalau saya bicara seperti itu, memang tiap harinya saya ngajar seperti itu. Dan nggak pernah lulus sampai sekarang, masih terus sekolah. Insya Allah sampai 2036. Saya pensiunnya itu 2036. Pak Haji mungkin masih belum lagi. Kembali ke materi. Jadi kita dilatih sabar untuk itu. Sabar di tropis ini yang sedengan, mutawasid, sedengan, tawasud. Alangkah indahnya kalau kita nggak mau bersabar. Di negeri Katulistiwa, Jambrut Katulistiwa. Sudahkah kita bersyukur tentang hal itu? Monggo interogasi diri. Itu sabar dengan kondisi geografis.
ternyata masih antri. Akhirnya suruh tinggal sama tukang gulanya. Terus saya ke toko aneka, pulang lewat jalan Pengging. Masya Allah, Pak Lurah ngapunten gitu. Ternyata nggak ada bedanya puasa Ramadan dengan tidak, ngopi dengan mengapunten, dengan saya nanya rokok ikan apa Pak Leder itu ngopi. Lah kalau ini sudah ranahnya aparat. Kalau kami sebagai katakan tadi sebagai apa ya, pendidik, katakan seperti itu, paling mudir misalnya kita hanya berkomunikasi aja. Untuk bisa merubah itu dengan mungkin yang dari aparat atau daerah-daerah wilayah yang punya perda yang seperti itu, kayak Aceh gitu ya. Kalau di Aceh itu berani misalnya perda tidak boleh buka warung selama bulan Ramadan. Di sana berani, bahkan untuk campur pun berani kalau di sana. Nah untuk di Kelurahan Dampit di Monggo kesel aparat yang bersangkutan. Sabar begitu. Jadi nanti masing-masing beribun. Ya. Kalau nyubodir di koloni astagfirullah, mantar kubro, mantar monggo, macam itu. Nah itu bersabar. Nah, kembali ke situ kita bersabar. Seharusnya yang menilai itu siapa sebetulnya? Al-Quran memberi konsep bahwa harus kembali pada diri sendiri. Qul anfusakum wa ahlikum nar. Ada sabda Nabi Muhammad juga, kullu mauludin yuladu ala fitrah wa abawahu yuhawidani aw nasrani aw majsani. Jadi dalam hal ini adalah kembali pada individu kita masing-masing. Poso terus putra orang. Artinya kembali pada kita sendiri sebagai ayah, sebagai anak, sebagai kakek dan seterusnya. Dan juga kembali pada pendidikan keluarga. Maksudnya, kalau kalian sampai mengingatkan diri sendiri dan anggota keluarga. Hati saya sendiri, menu hari ini mau pakai buka apa, sahur apa, ditawarin seperti itu. Jangan nanti kita lihat model. Nah itu salah satu keharmonisan dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi puasa itu dijalani dengan iman luar biasa, harmonis. Jadi tanpa ada pasal itu seperti itu. Maka kalau sudah seperti itu, maka setiap individu anggota keluarga itu akan menjalankan dengan sempurna. Kalau di rumah tangga yang harmonis itu mana? Ya tentunya pendidikan keluarga, orang tuanya berpendidikan dalam artian bisa mendidik. Dalam bahasa Arab itu ada dua kata, ada tarbiyah, ada taklim. Alama yu'allimu takliman. Kalau alama, taklim itu mengajar. Kalau tarbiyah, robba yurbi tarbiyah, itu mendidik. Itu beda. Jadi kalau tarbiyah itu mendahului dari diri sendiri. Sama terus tadarus ya. Jadi ke-10 sudah dapat berapa juz? Sama selama bulan Ramadan ini mau menghatamkan berapa kali? Nah, itu pertanyaan seperti itu. Itu ada dalam pendidikan keluarga. Kalau kali ini mau sambung ada. Ngeten betapa harmonisnya ketika anggota keluarga itu sempurna. Maksudnya jika anggota keluarga itu
yang bersangkutan anaknya dengan neneknya. Kalau mesti dan sekolah itu tanya latar belakang anaknya. Pernah satu kali saya tanya, kenapa kamu kemarin kok gak masuk? Saya ada keperluan keluarga Pak. Kenapa kok gak masuk? Ada keperluan keluarga Pak. Iya, kenapa? Terus saya dedes gitu. Terus dia muntah itu apa? Muring-muring. Oh, berarti ada sesuatu yang sangat urgent sekali. Hanya saya bawa keluar. Ternyata anak saya ini, anak didik itu, maaf, orang tuanya ada di lapas, ibunya ada di luar negeri. Sedangkan yang bersangkutan hidup di kosan, kalau pulang itu dengan neneknya. Nah, kita harus bersabar dalam diri seperti itu. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dan solusinya bagaimana. Untuk itu betapa bahagianya kalau anggota keluarga itu lengkap semuanya, buka bersama, sahur bersama, dan nanti pada akhirnya kita Idul Fitri bersama-sama. Itu seperti itu. Jadi kalau di sekolah kami yang bertugas adalah sebagai pemberi life skill, kecakapan hidup. Kalau tadi ditawarkan yang pertama itu sabar, yang kedua itu ilmu, maka tugas kami sebagai pendidik, mungkin juga jaringan, itu juga sebagai bekal. Jadi anak-anak kita itu dikasih bekal dari life skill, kemampuan untuk bekal hidup. Karena sekarang sudah zaman generasi apa sekarang Mas? Generasi apa? Gen Z. Alpha. Milenial sudah alpha malah ya. Alpha. Kalau zaman saya dulu itu ulangan itu pakai kertas, padi pakai kertas manual. Kalau sekarang boten badi, saya itu bisa ngasih PR, ngasih tugas ulangan itu dari rumah online, itu online. Artinya apa? Tantangan generasi kita itu tambah kompleks. Gimana ilmu dan teknologi ini semakin canggih. Gimana kita harus berkompetisi. Kompetisi itu bersaing. Kalau misalnya sampai disuruh bersaing kurang, jangan sampai orang Indonesia itu jadi tamu di negerinya sendiri. Itu sudah terjadi sekarang. Menjadi tamu di rumahnya sendiri. Aku dan jenengan tak kamu di keluarga jenengan. Lah, tak jadi kamu jadi tamu di sana. Terus jadi tuan rumah siapa? Yang jadi tuan rumah adalah orang tua. Yang ilmu dan teknologinya itu adalah lebih canggih. Nah, kalau kita nggak bisa kompetisi, kenapa tidak? Kita akan diusir dari dirinya sendiri. Nggak bisa mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di diri anak untuk dari semoga putra putri kita, generasi penerus kita itu menjadi ilmuwan, menjadi dilengkapi dengan ilmu dan teknologi untuk menghadapi zaman yang semakin jadi. Karena 2045 generasi kita disebutkan untuk menjadi Indonesia emas. Indonesia emas. Jadi
jenengan Mas ini yang akan menjadi ngapunten jadi Pak Lurah gitu. Jadi Pak Lurah, jadi polisi, jadi TNI yang akan mengganti 2045. Loh, kalau kali Pak Lurah itu pun kakek-kakek dan jenengan kesini mimpi. Makanya sekarang jenengan saya masih muda itu lengkapi berkali diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka lengkaplah apa yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu dibekali dengan ilmu, dibekali dengan agama. Namun kalau di SMA Negeri itu agamanya cuma sedikit saja, hanya 3 jam. Makanya peran yang paling penting adalah pendidikan keluarga itu tadi. Peran orang tua di rumah itu juga sangat penting. Pendidikan keluarga, sekolah, lingkungan. MBG kasih tetap, MBG kasih tetap keringan dikasihkan sama anak-anak. Kamu dan yang punya putra dengan tableti bukannya, mana MBG-nya? Ayo, masih ada apa belum? Tanya dulu. Kalau bisa tunjukkan, berarti anak kita itu lolos gitu. Kalau tidak kan bisa dimakan gitu. Oh tenang, oke. Perlu ulangi lagi bahwa MBG itu tadi terus berjalan dan dikasihkan sama anak-anak dalam bentuk keringan. Nah, sekali sampai di rumah tanyakan secara ngetes kemampuan dan keimanan putra putri kita. Kalau dibalik tanya, jenengan apa misi apa? Terus tahu, jawabnya macam baik. Terus tahu, aku harus boleh. Masa jawabnya gitu, boten ansar gitu, itu. Jadi harus mulai dari diri sendiri. Pada akhirnya, kalau sudah seperti itu, maka kita akan mendapatkan rasa syukur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita putra-putra kita, generasi kita akan menjadi generasi yang tangguh dan berdinas untuk menghadapi dan mengestafet kepemimpinan yang ada di negara kita, khususnya di Kelurahan Dampit. Semoga kita diberi kemampuan dan kekuatan menjalankan puasa Ramadan tahun ini dengan penuh berkah dan menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin. Kembali bicara lagi. Kiranya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum